A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini mahabbataka wa ma'rifatak. Untuk yang mulia pengarsa Abah selaku mursyid guru agung kita, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid yang saya hormati, pemangku hajat manakib pada malam hari ini, yang saya hormati pengelola acara, ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang saya hormati dan saya banggakan. Kita mengenal, paling tidak pernah mendengar satu sosok yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal adalah seorang tokoh yang tidak mau ketokohannya itu sendiri disaingi oleh siapapun. Semua yang dianggap menurunkan pamor dirinya itu pasti akan dimusuhi dan pasti dikehendaki untuk dimusnahkan. Tentu tak terkecuali pribadi agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu semakin lama itu semakin berkibar sebagai manusia mulia, dan Abu Jahal pun semakin gelisah dengan kemunculan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejengkelan Abu Jahal kepada naik pesonanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tercatat dalam banyak kisah-kisah sejarah, banyak menuliskan tentang hal itu. Abu Hurairah radhiyallahu an itu pernah bercerita, sekali waktu Abu Jahal berkata kepada kaumnya, apakah Muhammad itu masih sujud dan menempelkan keningnya ke tanah? Yang dimaksudkan adalah sholat di depan kalian. Di antara yang ditanya oleh Abu Jahal itu sendiri, ternyata ada yang menjawab, ya benar. Abu Jahal dengan nada tegas, dengan penuh kebencian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat sesumbar. Demi Tuhan Lata dan demi Tuhan Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke dalam tanah. Itu sesumbar daripada Abu Jahal yang disaksikan banyak orang, yang ditujukan ucapannya itu sendiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa arogan. Di suatu kesempatan Abu Jahal mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan ibadah sholat. Tiba-tiba Abu Jahal ini mendekati Rasulullah. Banyak orang yang menyaksikan dan mereka ingin mengetahui keberanian daripada Abu Jahal tersebut. Ucapan yang sesumbarnya itu. Ketika Abu Jahal sudah mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dia tidak kuasa melakukan niat jeleknya itu. Dia tidak bisa melakukan niat buruk yang akan menginjak-injak leher Rasulullah dan membenamkan kepalanya ke dalam tanah. Terlihat mukanya sangat pucat, sangat ketakutan.
orang-orang yang ada di sekitarnya itu mulai tidak percaya kepada keberanian Abu Jahal tersebut. Malah mereka bertanya, kenapa tidak jadi melampiaskan sesumbarnya itu? Dan Abu Jahal pun menjawab, sungguh aku melihat parit yang terbuat dari api. Ada parit api yang memisahkan antara diriku dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan berikutnya, setelah kejadian itu, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang sebenarnya terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar, andai kata dia, artinya Abu Jahal, sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar oleh malaikat dan dikoyak-koyak satu persatu. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ini adalah satu catatan sejarah yang penting untuk kita ketahui. Artinya apabila seseorang itu sendiri sudah naik karena menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sedikit orang yang tidak senang melihatnya. Yang mulia pengarsa Abah sebagai mursyid kita, sebagai guru agung kita, dari hari ke hari derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ternyata tidak semua orang itu sendiri merasa bahagia. Ada sosok-sosok yang merasa tersaingi dengan kemunculannya Abah Aos sebagai mursyid. Orang-orang tersebut tidak jauh-jauh amat karakternya sama dengan Abu Jahal. Selama orang tersebut merasa tersaingi dengan kemunculan seseorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dipandang satu martabat dan satu karakter dengan Abu Jahal. Yang sangat menarik, pada saat dilaksanakan acara Manaqib bulan Juni 2021 kemarin, di atas panggung Manaqib Sirna Rasa, di situ yang mulia pengarsa Abah telah menyampaikan, meminta kepada semua ikhwan untuk menjadikan zikir itu sebagai satu alat bagaimana caranya orang itu sendiri merasa disambar oleh petir. Abah hanya memberikan satu pedoman agar zikir itu sendiri ternyata keefektifannya sama dengan petir. Ternyata tidak segan-segan Abah untuk menyampaikan persyaratan yang harus kita miliki saat kita berzikir. Yang pertama, biwudu'in tamin. Berwudu dengan sempurna. Yang kedua adalah bisautin qawi. Dengan menggunakan suara yang keras. Sementara yang ketiga adalah bidharbin syadid. Dengan menggunakan hentakan yang kuat. La ilaha illallah. Apabila ternyata zikir yang ditalkinkan ke dalam hati kita dengan menggunakan rumus seperti yang disampaikan oleh guru agung kita, maka zikir itu sendiri akan memercikan satu api, dan api itu sendiri sangat ditakuti oleh siapapun. Apa yang saya sampaikan dalam kisah Abu Jahal tadi, itu juga akan berlanjut kepada siapapun. Apalagi yang mulia pengarsa Abah sebagai penerus risalahnya, penerus risalah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu zikir yang dimiliki dalam hatinya itu sendiri dengan kekuatan metode yang beliau terapkan dalam kehidupan, itu sama saja beliau itu dipagari oleh api, dan siapapun tidak akan ada orang yang bisa menembus. Pengakuan dari Abu Jahal ternyata
ucapan yang begitu arogan ternyata tidak bisa dibuktikan dalam kenyataan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena secara jujur dia mengatakan bahwa antara dirinya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada parit yang terbuat dari api, maka bukan yang mustahil siapapun orang yang datang kepada pengersaabah dan ingin membuat satu ketidaknyamanan, bahkan tidak menutup kemungkinan ingin mencelakai beliau. Sebenarnya Abah itu sendiri sudah diproteksi. Diproteksi oleh zikir khofi yang ada pada diri beliau. Untuk itulah barangkali satu di antara sekian banyak manfaat daripada zikir, baik zikir jahar atau zikir khofi, sebenarnya kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan junudun lam taruha, dengan dimilikinya tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita lihat. Itulah para malaikat. Sampai-sampai Abah menghendaki bahwa zikir yang diucapkan oleh para ikhwan pun itu kerasnya akan sekeras dengan halilintar. Seperti dikutip di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat yang kelima. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan halilintar itu sebagai alat untuk melempar setan. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ternyata kisah-kisah pun begitu banyak yang dialami oleh kita. Atau paling tidak kita pernah mendengar seseorang yang sedang mempunyai satu permasalahan hidup. Baik sifat fisiknya yang kebetulan sedang tidak mengenakan. Dia sedang sakit. Apabila datang kepada yang mulia pengersaabah, itu ternyata sesuatu yang diberikan, obat yang diberikan oleh pengersaabah adalah zikir. Saya sempat mendengar yang mulia pengersaabah Awas bercerita. Dulu pada waktu Indonesia dipimpin oleh Pak Harto, kita mengenal seorang menteri dalam negeri bernama Amir Mahmud. Ternyata Pak Menteri Amir Mahmud ini punya adik. Adik beliau itu ternyata tidak bisa berjalan. Tidak disebutkan penyakitnya. Kemudian datang kepada mursyid, kepada yang mulia pengersa Abah Anom. Apa yang diajarkan oleh Abah Anom kepada orang yang sedang menderita sakit semacam begitu? Tidak bisa berjalan. Abah Anom hanya mengajarkan, ini menurut yang saya dengar dari Abah Awas. Abah Anom hanya mengajarkan, baca zikir la ilaha illallah dengan suara keras. Semakin keras itu akan semakin cepat menghilangkan penyakit yang ada pada diri kita. Apa yang terjadi? Ternyata setelah dibimbing, zikir la ilaha illallah dengan menggunakan suara yang keras, ditambah lagi kerasnya, lebih keras lagi, maka seketika adik daripada Amir Mahmud pun bisa berjalan tanpa menggunakan kursi roda. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tentu kejadian ini merupakan bukan hal yang baru bagi kita. Karena siapapun di antara kita apabila sedang mengalami satu penyakit apapun, jalan yang terbaik ataupun obat yang paling sangat mujarab yang dapat menghilangkan penyakit apapun yang ada pada diri kita adalah dengan menggunakan zikir. Zikir jahar. Bagaimana nilai kualitatif daripada zikir khofi? Ternyata zikir khofi itu sendiri akan semakin baik kualitasnya manakala kita membaca zikir jahar. Bukan hanya sekedar jumlahnya ditingkatkan. Bukan sekedar angka 165. Tetapi dilipat gandakan lebih banyak daripada itu. Kemudian kualitas bacaannya pun, suaranya, hentakannya, itu lebih diperketat lagi. Dan itu akan memperbaiki
posisi daripada zikir khofi yang sudah sama-sama kita miliki. Dapat dikerucutkan bahwa apapun yang dimiliki oleh kita semua setelah kita memasuki gerbang talqin zikir dari Syekh Mursyid, sebenarnya kita sudah diproteksi oleh Yang Mulia Pengarsa Abah dengan adanya parit yang terbuat daripada api, yang seyogianya kita tidak usah merasa takut dengan hambatan dan kendala apapun. Meskipun banyak orang mencemoohkan kita, kita sebenarnya sudah ada pada titik, sudah ada pada satu gerbong, dan gerbong itu adalah kelas eksekutif. Dengan eksekutifnya ini, maka seyogianya kita untuk tidak melakukan amaliyah yang bersifat ekonomi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Yang Mulia Pengarsa Abah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah ikut kepada Yang Mulia Gurunda Dr. Kiai Haji Akbar Mardani, ila hadrati Syekhina wa Mursidina Sultanil Auliya fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Al-Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramin, para wakil talqin, Dahaya, Profesor Priyatno, para sepuh, kesepuhan, para kanoman, seluruh ikhwan akhwat yang berbahagia, terutama kita doakan pemangku hajat, pemangku manakib pada malam ini, Ibu Zizi sekeluarga, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan beliau sekeluarga khususnya, dan kita semua pada umumnya. Allah karuniakan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan satu hadis yang secara langsung sudah disampaikan pula oleh Yang Mulia Kiai Haji Zainal Muttaqin pada pagi tadi. Satu hari Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki tersebut menyampaikan satu permohonan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Permohonannya begini, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, dullani ala amalin, tunjukkanlah aku satu amalan, idza amiltuhu, yang jika aku melakukan amalan tersebut, ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu, Allah akan mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Laki-laki itu datang dengan satu pertanyaan yang sangat strategis kepada Rasulullah. Wahai baginda Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan yang aku jika mengamalkan amalan itu, Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun akan cinta kepadaku. Bagaimana kata baginda Rasulullah menjawab pertanyaan orang tersebut? Izhad fid dunya yuhibbukallahu. Berlaku zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Berlaku zuhudlah engkau terhadap dunia, secara aksiomatis Allah akan mencintaimu. Wajhad bima aidin nas. Dan berlaku zuhudlah
terhadap apa yang ada dalam genggaman manusia yang lain, yuhibbukan nasu, maka secara otomatis manusia akan mencintai. Kata kuncinya, supaya kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia adalah berlaku zuhud. Zuhud itu bukan meninggalkan harta, bukan miskin, tetapi tidak terganggu hatinya oleh kekayaan. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, kita bisa menemukan satu bait yang berbunyi, wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil malila faqdun lahu taku aqola. Wajhad, dan berlaku zuhudlah engkau. Wada, yang dimaksud zuhud itu faqdu ala qati qalbika, tidak adanya hubungan hatimu, artinya tidak terganggu hatimu, bil mali, dengan harta, dengan dunia, dengan jabatan, dengan popularitas dan lain sebagainya. Yang disebutkan di sana bil mali itu adalah majaz mursal mimbabi itlaqil mal wa iradati kulli dunya. Yang disebutkan adalah hanya harta saja, tapi ini maksud adalah seluruh dunia dan seisinya, seluruh makhluk. Mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil kull, majaz mursal. Wada faqdu ala qati qalbika bil mali, juhud itu da faqdu ala qati qalbika, tidak adanya hubungan hatimu bil mali, dengan harta, dengan dunia, la faqdun lahu, bukan tidak punya harta, bukan tidak punya dunia. Masya Allah. Jadi zuhud itu melepaskan hati kita dari keterikatan dengan makhluk, keterikatan dengan harta, keterikatan dengan dunia, keterikatan dengan jabatan, dengan popularitas dan lain sebagainya. Itulah zuhud. Kalau kita berlaku zuhud, Allah akan senang kepada kita, akan cinta kepada kita, dan manusia pun akan cinta kepada kita. Kalau kita melepaskan hubungan hati kita tak terganggu oleh harta, oleh jabatan, oleh kekayaan, dan lain sebagainya, maka Allah akan cinta sama kita. Dan kalau ingin dicintai oleh manusia, kata Rasulullah kepada orang tersebut, engkau harus juhud terhadap sesuatu yang ada dalam genggaman orang lain. Kata orang Tasik itu, jangan karohan. Karohan itu apa ya? Jangan kesengsem dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Tadi pagi, Romo Yai Zainal Mutakin menyebutkan, qanaah itu nerimo, ridho dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita punya cita-cita seperti orang lain, sah. Tapi jangan sampai kita ingin memiliki sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang lain. Kata pengarsa Abah, itu penyakit yang paling berat itu ingin mengambil yang sudah jadi milik orang lain. Jadi kalau orang lain punya mobil baru, rasanya mobil itu ingin pindah kepada kita. Bukan begitu. Justru kita harus berbahagia ketika orang lain memiliki progresivitas dalam segala sesuatu, baik dalam jabatannya, dalam harta kekayaannya, dan sebagainya. Kita ikut berbahagia. Bukan orang lain yang bertambah kekayaan, kita malah bertambah kesengsaraan. Wajhan bima aidin nasi, yuhibbukan nasu. Berlaku zuhudlah terhadap apa yang ada dalam genggaman manusia yang lain. Yuhibbukan nasu, niscaya manusia yang lain akan senang, akan cinta kepada Masya Allah. Apa yang diceritakan oleh Yang Mulia Dr. Kiai Haji Akbar Mardhani tadi, bagaimana perasaan terancamnya posisi Abu Jahal oleh popularitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh kemuliaan, kemasyhuran, ketinggian akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu membuktikan bahwa Abu Jahal itu ingin merebut konsentrasi orang lain kepada Nabi Muhammad. Jadi nggak boleh ada tokoh selain dirinya. Masya Allah. Tidak boleh begitu. Maka kita, ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, saling membesarkan antara satu dengan yang lain. Dan salah satu adab sesama para pelaku dakwah itu harus saling membesarkan. Orang bertanya, Kang Ucup, tahu nggak Pak Dr. Kiai Haji Akbar Mardhani,
Saya berhak menceritakan kemuliaan-kemuliaan yang mulia Dr. Kiai Haji Akbar Mardhani, bukan malah mendiskreditkannya. Saya tahu beliau, tapi kan beliau apa-apa. Tidak begitu. Itu menunjukkan bahwa saya tidak suka dengan kemuliaan dan ketinggian kepribadian, kualitas pribadi, kualitas akhlak, kualitas ilmu yang mulia Kiai Akbar. Itu namanya belum bisa juhud. Justru ketika ada orang bertanya kepada kita tentang seseorang, yang kita ceritakan adalah hal yang positif. Wah, kita ceritakan. Kan, Ainur Ridho, Yaro Al-Hasanah, tapi kulihat. Orang yang selalu memandang dengan pandangan mata keridhoan. Mata yang positif, selalu melihat yang positif pada orang lain. Walakin, Ainus Sukhti, akan tetapi, pandangan mata yang selalu negatif, selalu mencari-cari kekurangan. Meskipun tidak ditemukan kekurangan pada orang lain, paling tidak dia menurunkan kebaikan yang dia temukan pada orang lain. Misalkan, saya bercerita tentang, ditanya tentang Kiai Akbar, tak ada celah sedikit pun tentang kekurangan-kekurangan beliau. Lalu karena saya memandang beliau dengan ainus sukhti, dengan pandangan negatif, iya, Kiai Akbar itu memang orang pintar, orang soleh, tapi kepintaran dan kesolehannya masih di bawah Pak Kiai Mahya, gitu. Kalau orang melihatnya dengan mata ketidaksukaan, dengan pandangan negatif, selalu saja kebaikan sekalipun diposisikan lebih rendah dari yang sesungguhnya. Nah, zuhud itu mengajarkan, zuhud itu mendorong kepada kita, supaya apa? Kita tidak kesengsem terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Kita tidak terganggu oleh dunia dan seisinya. Kita tidak terganggu oleh apa? Oleh makhluk. Kenapa? Karena hakikat talqin itu, tadi sampaikan oleh Yang Mulia Kiai Akbar, hakikat talqin itu, di dalam Miftahus Sudur, dijelaskan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Miftahus Sudur menyebutkan, bahwa talqin itu adalah alatu qat'i, alat untuk memutus, alatu qat'i kulli syai'in minal qalbi, alat untuk memutus segala sesuatu dari hati kita. Termasuk apa? Termasuk hal-hal yang dimiliki orang lain, dunia yang ada di hadapan kita, yang di sekeliling kita, diputus semuanya. Diputus bukan berarti tidak dimiliki, tapi tidak terganggu hatinya. Harus kaya. Kita tuh harus kaya. Tidak mungkin kita bisa melakukan online kalau tidak punya kekayaan. Kan kuota ini harus dibayar dengan uang. Betul nggak? Iya. Kalau kita mau mudik ke Sinarasa kan perlu uang, perlu kendaraan. Kita harus punya uang, kita harus kaya. Tetapi kekayaan itu jangan mengendalikan diri kita. Justru kita yang harus mengendalikan kekayaan itu sendiri. Zuhudlah terhadap dunia, Allah pasti mencintai kita. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang lain, niscaya manusia yang lain akan mencintai kita semua. Semoga kita bisa melakukannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alatnya sudah kita miliki, tinggal kita istiqomah. Tadi kata Bang Ferry, geber terus. Biar apa? Biar segala sesuatu keluar dari hati kita, hanya Allah yang diingat, yang ada di dalam hati kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adanallah wa yakum ajma'in wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.